Tapi pun, perkenalkan, nama saya Birgita Diah Puspitarani Setiawan, NPM 1954151014 dari jurusan Kehutanan 2019, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang viabilitas benih dan vigor benih. Viabilitas benih adalah daya hidup benih yang ditunjukkan oleh pertumbuhan dari gejala metabolisme. Selanjutnya, ada pun tujuan dari viabilitas benih. Yang pertama adalah menentukan secara tepat atau cepat viabilitas benih suatu spesies yang berkecambah secara normal atau lambat dengan menunjukkan dormansi di bawah perkecambahan normal. Yang kedua ada untuk menentukan viabilitas suatu sampel untuk menyatakan suatu persentase perkecambahan. Kemudian viabilitas dapat memiliki modal utama. Yang pertama itu adalah struktur benih dan watak benih. Struktur benih merupakan modal utama dalam mengevaluasi hasil uji cepat viabilitas benih. Pada uji cepat menjadi objek pengamatan adalah respon atau perubahan kondisi jaringan yang menunjukkan hidup atau mati perubahan kondisi suatu penyusun jaringan. Yang pertama itu adalah struktur anatomi terbagi menjadi 3. Yang pertama itu embrio, yang kedua cadangan makanan, dan yang ketiga itu pelindung benih. Embrio sendiri adalah tanaman yang terbentuk dari gamet jantan dan betina saat proses pembuahan. Yang kedua cadangan makanan. Cadangan makanan adalah struktur yang berfungsi sebagai jaringan penyimpan cadangan makanan seperti kotiledon dan endosperm. Yang ketiga adalah pelindung benih. Pelindung benih terdiri dari kulit atau sisa-sisa nukleus dan endosperm. Yang kedua ada watak benih. Viabilitas dipengaruhi juga oleh watak benih. Apakah berwatak ortodok, intermediate, atau rekalsitan. Benih ortodoks dapat disimpan lama pada kadar air yang rendah dan memiliki dormansi. Intermediate dapat dikeringkan sampai kadar air rendah, tetapi dia peka terhadap suhu rendah. Rekalsitan adalah benih yang cepat menurun viabilitasnya karena dia membutuhkan kadar air yang cukup tinggi. Kemudian ada pun faktor yang mempengaruhi viabilitas benih. Yang pertama merupakan faktor genetik. Yang kedua kerusakan benih. Yang ketiga kondisi lingkungan. Yang keempat ukuran dan bobot jenis. Yang kelima kerusakan saat imbibisi benih. Kemudian, viabilitas dibagi menjadi 2, yaitu viabilitas absolut dan relatif. Viabilitas absolut sendiri merupakan keadaan benih sebenarnya, dan viabilitas relatif merupakan kualitas metabolisme benih antara dua kelompok jenis benih yang berbeda. Adapun uji cepat viabilitas benih untuk menguji suatu kandungan viabilitas benih. Yang pertama ada uji belah atau sering disebut cutting test. Yang kedua ada uji tetrazolium. Yang ketiga ada uji hidroperoksida. Yang keempat ada metode radiografi. Yang kelima ada uji eksisi embrio. Yang keenam ada uji daya hantar listrik. Dan yang terakhir ada uji indigo carmine. Selanjutnya, vigor benih. Vigor benih adalah kemampuan benih untuk hidup normal pada kondisi lingkungan yang suboptimal. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi vigor benih. Yang pertama ada faktor genetik, yang kedua ada tingkat kemasakan benih, dan 3 kondisi lingkungan, 4 ukuran dan densitas benih, yang kelima kerusakan mekanik, keenam umur dan tingkat kemunduran, yang ketujuh serangan mikroorganisme dari luar. Vigor benih terbagi menjadi 2. Yang pertama vigor dengan kekuatan tumbuh benih dan vigor daya simpan. Vigor kekuatan tumbuh benih itu yang dimaksud adalah vigor benih yang mencerminkan vigor benih yang ditanam di lapangan. Dan vigor daya simpan merupakan cerminan kemampuan benih untuk berapa lama disimpan dalam suatu tempat. Vigor benih bukan hanya pengukur satu jenis sifat tunggal benih, melainkan sejumlah sifat yang menggambarkan beberapa karakter yang ada pada suatu benih. Yang pertama itu kecepatan dan keserampakan, daya berkecambah dan pertumbuhan kecambah.
Yang kedua, kemampuan munculnya kecambah pada lingkungan yang tidak sesuai untuk pertumbuhan. Yang ketiga, kemampuan benih untuk berkecambah setelah penyimpanan yang cukup lama. Kemudian ada ciri vigor benih yang tinggi. Yang pertama, tahan disimpan lama. Yang kedua, tahan terhadap hama dan penyakit. Yang ketiga, cepat dan tumbuhnya merata. Yang keempat, mampu menghasilkan tumbuhan dewasa yang normal di suatu lingkungan. Adapun ciri vigor benih yang rendah. Yang pertama itu kemunduran benih selama penyimpanan. Yang kedua, makin sempitnya keadaan lingkungan benih dapat tumbuh. Yang ketiga, kecepatan berkecambah benih menurun. Yang keempat, kepekaan terhadap hama penyakit meningkat. Yang kelima, meningkatkan jumlah kecambahan abnormal. Sekian penjelasan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan salam rimbawan.